mengajuk. Hai sahabat Garuda, ketemu lagi aku Marifah, aku Guntur di Garuda Channel. Di sini Mas Guntur akan membantu menjelaskan jalur khusus visa E7 tanpa ujian dan dengan cara yang sangat mudah. Semoga bisa membantu teman-teman Indonesia yang ada di Korea untuk memperoleh visa E7 dengan mudah. Oke, langsung aja ya. Jadi nyontek ya, soalnya itu panjang banget jadi aku nggak hafal gitu kan. Nggak apa-apa Mas. Oke, jadi di tahun 2022 ini kuotanya itu ada 2.000 orang yang untuk pergantian visa E7 ini untuk semua negara ya. Iya. Ada 2.000 orang yang terjadwal itu 1.000 orang. Nah, yang tidak terjadwal juga 1.000 orang. Yang terjadwal itu yang aku maksud itu kuota umum. Jadi per tahun itu ada 4 kuota umum, per kuotanya untuk ada 250 orang. Kalau kuota umum ya kita harus wajib ujian kan. Iya, iya. Nah, untuk kuota khususnya itu ada beberapa macam ya. Jadi diklasifikasikan ada 2, yaitu yang pertama yang rekomendasi itu ada 4. Nah, terus yang kedua ini yang ada poin tinggi atau perusahaan itu mempekerjakan banyak karyawan gitu loh, maksudnya bisa mempekerjakan karyawan lokal itu dengan banyak. Nah, biasanya itu karyawan teman-teman yang kerja di Korea kan paling pabrik menengah ke bawah, biasanya karyawannya kecil. Jadi mending ikut yang rekomendasi itu udah misalkan yang kita visa S9 manufaktur, ada Burisanov juga, terus ada pertanian, perikanan, jadi semua itu bisa dapat rekomendasi. Asal pabriknya memenuhi syarat, kitanya juga memenuhi syarat gitu. Itu Mas, yang soal jalur khusus. Jalur khusus itu kayaknya yang lebih mudah ya Mas ya, tanpa ujian dan lebih gampang. Itu bagaimananya, bisa nggak lebih menjelaskan agak lebih detail dan terperinci lagi gitu Mas? Jadi jalur khusus itu beda sama jalur umum ya. Kalau jalur umum kan kita harus ujian segala macam. Betul. Prosesnya juga panjang. Nah, kalau jalur umum, Nah, kalau jalur khusus itu cukup kita koordinasi ke pabrik misalkan. Tergantung kita itu pabriknya Burisanov atau bukan. Jadi Burisanov itu kan industri dasar. Mending daripada kita penasaran pabrik ini Burisanov atau bukan sih, kita langsung tanya ke kantor, Pak, ini Burisanov atau bukan perusahaan kita gitu kan. Gitu lebih kalau bagusnya misalkan, betul. Iya, lebih bagusnya gitu. Sekarang Burisanov, nah langsung ngomong, saya mau ganti visa, tapi jalurnya Burisanov boleh atau enggak gitu. Soalnya nggak semua Burisanov itu memenuhi syarat buat ganti visa juga gitu. Nah Mas, jujur aku sendiri juga penasaran ya, Burisanov itu kan pabrik industri dasar. Maksudnya industri dasar itu dasar yang gimana? Atau bahan mentah awal atau gimana Mas? Itu industri dasar, tapi untuk lebih jelasnya silakan tanya langsung ke orang kantornya, ini Burisanov atau bukan. Jadi untuk Burisanov sendiri itu sebenarnya pabrik industri dasar, dan untuk lebih jelasnya nanya ke kantor langsung, karena menurut teman-teman yang lain juga itu informasinya baik Sacul, Peleburan atau CNC itu enggak semuanya Burisanov. Jadi lebih bagusnya itu tanyain informasinya ke orang kantor langsung. Soalnya Burisanov itu harus terdaftar di lembaga Burisanov. Gitu ya Mas. Oke. Nah, untuk kuota Burisanov ini, untuk yang pertama itu yang Sambanggi untuk 80 orang, pendaftarannya kemarin sudah lewat ya, sampai tanggal 11 April doang. Nah, nanti untuk teman-teman yang di Burisanov bisa daftar lagi mulai Juli 25, itu hanya untuk 40 orang yang beruntung. Berapa Mas? 40 orang. Siapa cepat dia dapat berarti ya? Cepat dia dapat. Kalau untuk yang pertama ini untuk 80 orang, tapi sudah lewat ya. Nah, ini untuk yang keduanya hanya untuk 40 orang saja. Jadi pastiin tanyain Burisanov atau bukan. Kalau misalkan perusahaan Burisanov, langsung nanyain aja kan, kita nanyain ke kantor, aku mau daftar visa gimana, masuk atau enggak gitu pabriknya. Kalau misalkan oh iya, nah terus tergantung kitanya masuk atau enggak, kita langsung ngitung poin. Nah, nanti kita juga jelasin cara ngitung poinnya gitu. Oke. Jadi begitu ya teman-teman, buat yang tertarik Burisanov. Oke. Mas Guntur, jalur khusus yang Burisanov tadi kan udah dijelaskan ya. Sekarang tolong dong jelasin soal rekomendasi yang di bidang manufaktur, pertanian,
juga perikanannya. Oke, jadi Purisanop tadi kan dari lembaga Purisanopnya. Nah, sekarang ada rekomendasi juga dari Nodongbu untuk manufaktur. Terus dari lembaga perikanan juga ada kan yang Susan apa gitu. Nanti untuk keterangan lebih jelasnya lihat di Hai Korea, di situ ada. Jadi ada untuk perikanan, ada juga untuk pertanian. Nah, kebanyakan kan di sini teman-teman yang susah itu manufaktur kan. Kalau perikanan itu dapat rekomendasi itu udah 99% lolos. Kalau perikanan kalau manufaktur juga kalau udah dapat rekomendasi Purisanop atau manufakturnya dari Nodongbu itu 90% udah lolos asal suratnya itu benar semua gitu. Jadi rekomendasi manufaktur itu ada 350 orang, yang pertanian 150 orang, dan perikanan juga 150 orang gitu. Itu Mas Guntur, yang untuk di jalur manufaktur itu, tolong dong jelasin juga sekalian. Kalau yang kuota khusus jalur manufaktur juga kalau dapat rekomendasinya tanpa perlu ujian juga bisa ya. Jadi syaratnya itu perusahaan memenuhi syarat juga, orangnya juga memenuhi syarat. Khusus kalau pabrik kan kita nggak tahu ya, jadi harus nanya langsung ke pabrik. Kalau orangnya itu yang memenuhi syarat itu harus 1 tahun mau habis visanya dalam 1 tahun, misalkan tinggal 9 bulan atau tinggal 10 bulan, tinggal 3 bulan, tinggal 5 bulan, pokoknya dalam 1 tahun itu mau habis gitu ya, syarat pertama. Terus yang kedua itu orang itu nggak pernah pindah sama sekali dari pertama orang itu kerja di Korea, dan jalurnya itu re-entry bukan CBT ya. Dari orang itu ke situ, terus re-entry di situ lagi sampai mau habis masih tetap di situ, itu dapat rekomendasinya. Setelah itu tidak ada pelanggaran sama sekali. Oh ya, ini juga pelanggaran ini berlaku untuk semua jalur umum maupun khusus. Itu kalau ada pelanggaran nggak boleh visanya. Jadi misalkan kita telat lapor paspor aja itu kan nanti ada denda. Kalau dendanya sudah 500.000 itu nggak bakalan bisa dapat visa E7-nya. Berarti memang tidak boleh ada pelanggaran lalu lintas, paspor, lapor, atau hukum, atau yang lainnya lah. Intinya itu jangan ada pelanggaran sama sekali. Kalau ada pelanggaran, kalau di bawah 500.000 itu dipotong poin 5, tapi kalau udah di atas 500.000 sudah nggak ada harapan lagi untuk ganti visa gitu. Nah, untuk bedanya kuota Purisanop sama rekomendasi Nodongbu, kalau rekomendasi Nodongbu manufaktur itu kan syaratnya nggak boleh pindah sampai mau habis. Tapi kalau di Purisanop itu boleh pindah-pindah, misalkan kayak aku nih udah pindah-pindah tapi pengen rekomendasi Purisanop, itu bisa asal sudah kerja di pabrik itu 6 bulan. Itu bisa mengajukan rekomendasi. Jadi kalau yang pindah-pindah tapi pabriknya Purisanop, lebih baik ganti visa aja. Soalnya apa? Itu bisa kecuali kalau rekomendasi manufaktur itu nggak pindah-pindah di situ baru bisa. Tapi kalau rekomendasi dari Purisanop itu meskipun pindah-pindah tetap bisa mengajukin. Sini saya ajarin. Nah, untuk teman-teman yang kerja di Purisanop tapi merasa pindah-pindah gitu ya, mending tanyain dulu ke orang kantor, boleh nggak aku mengajukan visa E7. Nah, misal boleh, kan tetap bisa dapat rekomendasi. Nah, kalau yang kuota manufaktur, rekomendasi manufaktur itu kan nggak boleh pindah. Jadi dalam pas mau habis itu tetap di situ aja. Tapi kalau yang Purisanop, misalkan kita baru kerja 6 bulan nih di pabrik Purisanop itu kita bisa mengajukan. Oh, gitu. Bisa ya, dalam waktu 6 bulan itu bisa mengajukan untuk yang jalur rekomendasi tadi ya Mas ya? Iya, meskipun kita baru 6 bulan di situ atau baru 1 tahun atau 2 tahun, kita dulunya bukan di pabrik itu bisa kalau kuota Purisanop. Semakin dipermudah. Iya. Halo, sahabat-sahabat Garuda, siapin kertas dan pulpen untuk ngitung poin. Jadi untuk kuota khusus itu 52 poin ke atas ya. Untuk yang kuota umum itu 69 ke atas untuk standar saat ini. Jadi kalau seandainya yang daftar saat ini itu nilainya lebih tinggi, jadi bisa lebih tinggi dari 69. Pasti lebih tinggi. Tapi kalau yang daftar itu cuman sedikit dan poinnya dikit, bisa turun lagi. Jadi ngikutin keadaan standar di waktu itu. Tolong dong Mas, jelasin soal poin-poin itu tadi. Udah pada siap belum ya? Harusnya udah pada siap deh. Udah pada siap pulpen ya, sama pulpen kertasnya ya. Kertasnya, Ayo, oke, mulai hitung. lanjut aja. Poin pertama adalah tentang gaji ya. Kalau gaji kita
per tahun nih ya, per tahun dibuktikan dengan Yeonmal Chongsang ya. Kemarin kan dapat kertasnya, atau kalau nggak dapat langsung minta ke kantor pajak, minta Sodek Gunmek Sengmyongso. Misalkan nggak sempat ke kantor pajak, kita bisa lewat HP sendiri sebenarnya sih. Tapi terutama itu harus pakai HP Android ya. Kalau HP iOS itu nggak bisa. Jadi lewat home text, nanti ke situ login terus baru inceng pakai Kakao, nanti bisa di situ. Oke, langsung aja gajinya. Jadi bukan ini gaji per bulan berapa, tapi per tahunnya. Dibuktikan dengan surat pajak itu. Untuk gaji di atas 26 juta per tahun itu dapat poin 10 ya. Dapat 10. Di 30 juta ke atas dapatnya 15 poin. Nah, untuk kuota khusus ini itu wajib di atas 30 juta. Kalau kuota umum 26 juta ke atas nggak apa-apa, tapi kalau kuota khusus ini wajib 30 juta ke atas dapat poin 15 ya. Setelah itu 33 juta ke atas dapatnya poin 20. Oke Mas Guntur, untuk poin gaji udah dijelaskan ya teman-teman, dan lanjutkan untuk poin-poin yang lainnya juga Mas. Oke. Poin selanjutnya adalah tentang Mirekyo. Mirekyo itu misalkan kita pernah ujian nih ya, ujian tapi yang diakuin sama pemerintah. Misalkan kayak aku pernah ujian di Kiranggomjang itu ujian keahlian kerja, meliputi wawancara sama kerja di pabrik, nanti orangnya datang gitu. Itu dapatnya 10 poin kalau ikut lolos itu. Terus kalau Kinangsa misalkan kita pernah ikut ujian ngelas atau apa, misalkan kita di bagian ngelas, tapi ujian itu yang diakuin pemerintah, ya, bukan yang kita itu dapat sertifikat sendiri itu, enggak. Jadi kalau Kinangsa itu dapat 10 juga. Setelah itu ada poin dari sekolah kita lulusan. Misalkan kayak aku lulusan SMA, berarti aku dapat 5 poin. Dibuktikan dengan sertifikatnya itu harus diterjemahkan dulu, dilegalisir. Yang pertama itu kita ngelegalisir bukan di Korea ya, harus di Indonesia, soalnya kita kan orang Indonesia, bukan orang Korea. Jadi kita harus ngelegalisir ke penerjemah tersumpah. Jadi diterjemahkan ke bahasa Inggris, setelah itu legalisir ke Kementerian Luar Negeri. Setelah ke Kementerian Luar Negeri, nanti kan dikasih stiker segala macam di situ, ditempelin. Nah, baru dibawa ke kedutaan Korea. Di situ ada Hakinson, jadi nanti ditempelin Hakinson juga. Di situ disahkan sama, dilegalisir lah ya, disahkan ke kedutaan Korea. Setelah itu baru bisa buat pengajuan. Nah, untuk SMA itu poinnya cuma 5. Nah, tadi SMA udah ya. Sekarang untuk yang diploma itu dapat poin 10. Nah, sekarang untuk yang sarjana juga cuma 10 aja. Jadi setara SMA 5. Kalau diploma sama 10 sama sarjana itu dapatnya 10. SMP nggak bisa ya? SMP nggak dapat poin. Kalau SMP itu ikut kuota khusus bisa tanpa membuktikan sekolahnya gitu, bisa kalau untuk kuota khusus. Tapi kalau untuk kuota umum disarankan harus ada ya. Nah, untuk catatan, kalau misalkan teman-teman kuliah di UT Korea itu nggak berlaku karena nggak diakui sama sekali ya. Jadi yang diakui itu universitas yang kita itu nggak sedang bekerja. Misalkan di Indonesia kita kuliah itu baru diakui. Misalkan nih ya, lulusan UT Indonesia tapi dia itu kuliah beneran di Indonesia, berarti diakui. Tapi kalau dianya itu UT Korea itu nggak diakui. Tuh. Jadi teman-teman, untuk poin yang diakuin itu, yang bisa diakui poin dari lulusan SMA, diplomat, sama sarjana. Dan untuk yang lulusan SMP pun jangan rendah diri, jangan minder, tetap bisa dengan menggunakan jalur apa tadi Mas? Jalur khusus nah, ya. Tapi nggak dapat ya. Nggak dapat poin. Gitu. Jadi harus poinnya ditunjang pakai poin yang lain. Gitu. Oke ya, next ya. Next itu ada poin umur. Umur itu dibuktikan dengan ID card ya. Umurnya itu setara internasional, bukan setara Korea. Oke. Setara internasional ya. Umur sampai 24 tahun itu dapat 20 poin. Sampai 27 dapat 17. Sampai 29 dapat 14. Sampai 32 dapat 11. Sampai 34 tahun dapat 8. Dan sampai 39 tahun dapat 5. Kalau yang umum ini kayaknya wajib harus ada poin ini. Tapi kalau untuk kuota khusus, mau Anda sentuh apapun tetap bisa ya, asal dapat rekomendasi dan ada poin yang lain gitu.
Jadi untuk yang teman-teman usianya masih muda, maju terus menuju Jadi itu. semakin muda semakin banyak poinnya ya kalau untuk poin umum. Selanjutnya ada poin tentang topik atau KIP ya, tentang bahasa. Nah untuk yang jalur khusus juga ini tuh nggak diwajibin. Tapi kalau ada, misalkan ada ininya itu lebih bagus ya. Tapi misalkan dia kuota khusus tapi tanpa ini tuh bisa ya. Jadi kalau yang umum wajib menyimak. Kalau level 5 dapatnya 20 poin, level 5 ke atas, level 4 ke atas dapat 15, level 3 ke atas dapat 10, level 2 ke atas dapat 5 ya. Tapi di sini ada tambahan, kalau teman-teman lulusnya itu KIP bukan topik, itu dapat tambahan 5 lagi. Jadi kalau level 5 teman-teman dapatnya itu 25 poin. Khusus yang level 5 ke atas ya. Itu dapat 25 poin untuk tahun ini mulai. Jadi mending buat teman-teman Yang kalau berniat yang berniat benar. nanti visa E7 itu harus belajar mulai dari sekarang. Misalkan nih ya, baru dapat visa corona tahun kemarin atau tahun ini, sedangkan kita masih baru banget dari Indonesia, itu bisa mulai belajar dari sekarang. Jadi nanti pas kita mau habis, kita sudah punya level bahasa, jadi kita bisa langsung mengajukan tanpa kita pulang dulu. Misalkan aku malas re-entry lah, takutnya lama atau gimana. Jadi yang pertama pun baru pertama ke Korea asal dapat visa corona itu bisa. Mending dari sekarang yang barusan dapat visa corona atau dari tahun kemarin dapat visa corona, udah belajar dari sekarang aja kalau ada niatan. Tapi meskipun belum niat juga mending belajar, soalnya apa, kita nggak tahu nanti ke depannya gimana. Betul. Nggak ada ruginya juga Iya, ya nggak ada belajar ruginya ya Mas juga ya. belajar bahasa Korea. Betul. Mas, selain poin-poin yang tadi itu, apakah masih ada tuh buat Masih poin-poin yang lain? banyak ya. Oh iya? Aku sebutin dulu. Oke. Sekarang untuk selanjutnya ya itu poin Kensokigan. Kensokigan itu kita di pabrik itu yang nggak pindah. Misalkan aku kerja di pabrik ini 3 tahun, berarti aku dapat 3 poin. Kalau aku di pabrik itu 2 tahun dapat 2 poin. Tapi semakin nggak pindah-pindah, semakin poinnya banyak. Jadi misalkan aku di situ udah 4 tahun nih ya. Nah, tahun ini udah 4 tahun ke taman visa corona. Berarti 5 tahun. 5 tahun nanti setelah 5 tahun nanti langsung bisa mengajukan. Jadi dapat poin 5 dari yang nggak pindah-pindah. Tapi kalau setahun pindah, beberapa bulan pindah, itu nggak dapat poin. Kalau poin Kensokigan gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada poin yang masih berhubungan dengan kerja juga. Jadi kita itu salah poin kita itu lama kita kerja di Korea. Misalkan 4 tahun lebih di Korea. Bagi yang dapat visa corona kan 5 tahun bisa kan ya. Jadi baru pertama kali nih, kita baru pertama kali ke Korea, tapi udah 4 tahun lebih, berarti kita dapat 5 poin. Untuk yang sudah X atau sudah CBT atau re-entry kan udah lebih dari 6 tahun, kita tuh dapat poin 10. Nah, ini untuk poin 5, 4 tahun lebih dapat 5, 6 tahun lebih dapat 10. Ini untuk yang pabriknya biasa. Tapi kalau pabrik Purisanop lebih tinggi lagi poinnya. Misalkan nih ya, kerja di Purisanop lebih dari 4 tahun dapat poin 10. Kalau lebih dari 6 tahun dapat poin 15. Jadi untuk teman-teman mending nggak usah pindah-pindah biar poinnya banyak. Dan kalaupun yang sudah terlanjur pindah pun tetap masih ada harapan ya Mas ya? Masih dong, masih tetap ada harapan. Pokoknya di 10 tahun terakhir itu 5 tahun ke atas ya Mas ya? Oke. Lanjut dong Mas, kali aja untuk poin-poin yang lain itu Masih banyak. Oke. Untuk poin selanjutnya ada Kukne Jasan. Misalkan kita punya kekayaan di Korea ya, tapi ini jarang banget. Soalnya kita kan TKI ya. Ya benar. TKI pasti kan ngirim duit ke keluarga. Jadi mending ini di skip aja mungkin ya, soalnya jarang banget. Kalaupun ada itu susah karena apa? Harus ada tabungan minimal. Kita nabung 800 ribuan per bulan selama 3 tahun. Itu baru diakui. Sepertinya berat ya Mas, berarti ya itu. Jumlahnya 30 juta won. Itu berat ya, jadi skip aja. Kayaknya jarang banget yang poin ini. Terus poin selanjutnya adalah kita menerima pendidikan di Korea atau enggak. Misalkan kita pernah jadi yuakseng, berarti kita dapat poin juga. Jadi kita misalkan pernah jadi
yuakseng atau pernah jadi apa gitu yang pendidikan tapi yang di Korea itu kalau 6 bulan sampai 1 tahun kita dapat poin 3, di atas 1 tahun kita dapat poin 5. Nah, untuk pendidikan sendiri itu pendidikan yang gimana sih Mas kategorinya tuh? Pendidikan itu misalkan di Yeonsu Gyeongom, pengalaman tentang Yeonsu, mungkin bisa dibilang kayak pertukaran karyawan juga bisa mungkin ya kan. Dulu pernah ada, atau kita yang kuliah biasanya kan ada mau kuliah di Korea kan kita kuliah belajar bahasa dulu. Betul. Itu juga mungkin bisa Gyeoyu Gyeongom ya. Nah, untuk Kukne Gyeoyu Gyeongom itu ada Chongmun Haksa itu 8 ya poinnya. Kalau untuk Haksa Isang itu dapatnya 10. Jadi misalkan pernah kuliah di Korea tapi lulusan diploma di Korea misalkan ya. Lulusan di Korea diploma itu dapat poin 8. Kalau lulusan sarjana di Korea 10. Ini bukan UT ya, tapi kampus Korea asli. Jadi benar-benar mahasiswa, bukan UT. Kalau UT itu nggak diakui. Selanjutnya adalah tentang pengalaman-pengalaman di Korea. Misal Sawi Bongsa itu kita jadi itu sukarelawan, sukarelawan Di kita, center-center itu ya, Mas ya? Di center atau di Pantai Jompo kita ngebersihin apa tempat di sana atau segala macam itu dapat 3 poin. Nah, untuk perinciannya itu ada jam-jamnya segala macam. Jadi untuk lebih lanjut misalkan pengen jadi sukarelawan misalnya jalan atau segala macam itu ke center biasanya di situ ada pendaftarannya gitu. Jamnya juga harus ditanyain ke situ juga. Selain itu, misalkan kita tinggalnya di desa ya. Kita tinggalnya di desa bukan metropolitan. Bukan metropolitan, kalau metropolitan kan kayak Gyeonggi, Seoul, Incheon, Daejeon, Daegu, Busan, Ulsan kan. Nah, selain itu kalau tinggalnya di desa itu lebih dari 4 tahun masih dapat poin lagi 10. Kalau lebih dari 4 tahun, kalau lebih dari 3 tahun dapat poin 7, dan kalau lebih dari 2 tahun kita dapat poin 5. Terus ada lagi poin Gecheon Gelo Chamyo. Misalkan kita ada karena corona kita nggak bisa pulang, misalkan kita nggak bisa pulang karena kalau tahun kemarin kan kayak pesawat pada berhenti beroperasi. Benar. Kita jadi tenaga di perkebunan, kita ikut. Kalau kita ikut di tenaga perkebunan itu 1 bulan kita dapat 2 poin. 2 bulan 3 poin dan 3 bulan 4 poin. Misal ya yang kayak tahun kemarin nggak bisa pulang gitu. Yang udah habis kontrak nggak bisa pulang. Terus kita terjun ke pertanian tapi resmi masih gitu. Itu bisa mengajukan ke E7 juga berarti ya Mas ya? Jadi kan tetap S9, kita nanti kan pulang misalkan kesini lagi masih S9, itu bisa buat jadi tabungan poin gitu. Oke. Nah, untuk poin yang terakhir ini adalah rekomendasi. Jadi misalkan kita dapat rekomendasi, kita dapat rekomendasi dari kayak yang tadi Budi Sanop atau dari Nodongbu, kita dapat 10 poin. Nah, kayaknya sih udah cukup itu dulu poin-poinnya. Kalau masih kurang jelas gimana? Oke Mas, udah cukup ya untuk poin-poinnya ya. Jadi buat teman-teman yang kurang jelas, bisa dong di-subscribe, like, dan komen. Dan bisa dibantu juga dan di-share biar teman-teman yang belum tahu tentang informasi ini bisa lebih tahu juga. Terus itu Mas, untuk poin-poin kan bisa bertambah. Apakah ada kemungkinan pengurangan poin bila ada suatu pelanggaran? Ada, tentu ada ya. Kalau ada pelanggaran itu, pelanggaran yang berhubungan dengan imigrasi, 1 kali dipotong 5 poin, 2 kali dipotong 10 poin, dan 3 kali mampus dipotong sampai 50 poin. Begitu ya Mas ya. Hati-hati teman-teman. Ya, nah terus ini yang selanjutnya juga, selain pelanggaran imigrasi, kayak misalnya pelanggaran imigrasi berarti kita arbaitan ketangkep misalkan, terus kita nggak lapor paspor, habis perpanjang paspor dari KBRI kita lupa nggak lapor ke imigrasi, kita juga kena pelanggaran juga. Nah, selain itu ada kita Kukne Bopyeon Wiban. Jadi misalkan ada pelanggaran yang selain imigrasi, kita melanggar hukum di Korea, nyebrang jalan sembarangan, buang putung rokok, pakai kendaraan nggak pakai SIM, terus pokoknya tentang kriminal lah ya. Kriminal itu sama, jadi 1 kali dapat potongan 5, 2 kali dapat potongan 10, dan 3 kali dapat potongan 50. Jadi kalau di Korea itu usahakan itu harus udahlah diem-diem aja gitu, maksudnya kita nggak usah melakukan macem-macem gitu ya. Nah, untuk keterangan lebih jelasnya bisa kunjungin di Hai Korea. Di situ itu infonya lengkap banget gitu.
Jadi begitu ya teman-teman, penjelasan hari ini mengenai Purisanov yang jalur khusus itu, juga soal poin-poinnya. Dan sekali lagi buat teman-teman, jangan sampai mengurangi poin-poin yang sudah kita kumpulkan itu tadi. Iya, nah terus catatan juga pokoknya yang ngerasa udah ngebayar denda 500.000 lebih, itu jangan harap dapat visa E7. Kalau kurang jelas silahkan telepon imigrasi 1345 atau kunjungi HI Korea, di situ lengkap. Tapi bahasa Korea semua ya. Oke, untuk poin-poin dan syaratnya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya silahkan telepon 1345. Kalau di hari kerja itu ada layar bahasa Indonesia tekan 8. Tapi kalau udah di jam, bukan di jam kerja dan hari kerja, hanya ada bahasa Korea. Nah, selain itu kalian juga bisa visit di HI Korea, di situ infonya lengkap juga. Atau silahkan tanya ke shelter terdekat gitu. Tapi kalau mau nanya ke Mbak Marifah, masih dilayani nggak sih kalau yang nanya-nanya? Insya Allah, tinggalkan Jadi, komennya aja. Tinggalkan komen, nanti Mbak Marifah ngejawab di komentar itu. Akhirnya kita pamitan yuk. Oke, jadi hari ini mungkin mohon maaf kalau banyak kesalahan ya. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Dan ketemu lagi di Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Mengacuk kiat, mengacuk, 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 mengacuk kiat, mengacuk.